universitas. Melainkan harus ada kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada pada fakultas, terlebih juga peran aktif mahasiswa dalam organisasi di tingkat fakultas yang biasa disebutnya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau disingkat BEMF, yang juga sangat menentukan maju dan berkembangnya universitas. Di mana kita ketahui bersama bahwa keaktifan mahasiswa sangat berperan penting terlebih mahasiswa yang tergabung dalam suatu kepengurusan BEMF. Peran BEMF tidak hanya berhenti pada suatu kegiatan internal kampus, melainkan juga harus terlibat aktif dalam dunia luar kampus. Dari mulai inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh BEM Fakultas, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik, juga sangat menunjang keberadaan atau eksistensi UKWK pada dunia luar. Sehingga topik atau tema debat Cakup Cawagup BEM Fakultas yang kami angkat kali ini berbicara mengenai peran BEM Fakultas dalam menunjang eksistensi UKWK di dunia luar. Selanjutnya yaitu akan disampaikan penyampaian argumen secara bergantian dari ketiga paslon terkait dengan tema kita yaitu peran BEM Fakultas Ekonomi dalam menunjang eksistensi UKWK di dunia luar. Durasi waktu penyampaian argumen yaitu 8 menit dimulai sejak saat paslon berbicara. Kita mulai dari paslon dengan nomor urut 1 kepada panitia timer. Kepada paslon nomor urut 1, Abigail dan Anita, dipersilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abigail Putri Suryanti dari jurusan Akuntansi Angkatan 2019 bersama dengan wakil saya Anita Kristiandini dari jurusan Akuntansi Angkatan 2019. Peran BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menunjang eksistensi UKWK di dunia luar, menurut kami, eksistensi UKWK di dunia luar sudah cukup baik dan berkembang selama ini. Akan tetapi, kami rasa eksistensinya masih kurang karena kurangnya keikutsertaan khususnya BEM Fakultas dalam kegiatan di luar kampus. Oleh karena itu, kami sebagai badan organisasi dalam lingkup fakultas memiliki peran yang penting dalam menunjang eksistensi Universitas Katolik Widya Karya Malang dalam dunia luar. Beberapa langkah yang dapat kami ambil dalam menunjang eksistensi UKWK di dunia luar, yaitu melalui visi kami yang mewujudkan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi organisasi yang independen, solutif, dan kritis terhadap problematika dalam lingkup FEB, serta menjadi wadah dan aspirasi pengembangan minat bakat mahasiswa. Di mana kami juga memiliki beberapa proker untuk menunjang visi kami, yaitu ada cerita ekonomi yang akan diikuti oleh seluruh pengurus Ormawa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang kedua ada webinar nasional yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi UKWK di dunia luar untuk memperkenalkan UKWK yang mampu bersaing di dunia nasional. Selanjutnya ada sama-sama belajar. Di sini kami akan memberikan bimbingan dan edukasi kepada siswa SD untuk memperkenalkan juga UKWK di dunia
luar, serta melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Mungkin untuk dari Anita dapat menyampaikan aspirasinya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tentang Mohon maaf, untuk Anita suaranya tidak terdengar. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sebagai salah satu badan organisasi di lingkup fakultas, tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan eksistensi Universitas Katolik Widyakarya Malang, khususnya di dunia luar. Peran yang bisa diambil oleh BEM fakultas untuk menyambung dan menjaga relasi menyambung relasi dan menjaga relasi Universitas Katolik Widyakarya Malang di dunia luar adalah dengan menyambung relasi dengan BEM fakultas lain, mengikuti kegiatan-kegiatan BEM fakultas lain agar eksistensi Universitas Katolik Widyakarya di dunia luar tetap terjaga. Adapun hal-hal yang bisa kami lakukan untuk menjaga eksistensi Universitas Katolik Widyakarya Malang di dunia luar, yaitu melalui misi dari kami paslon nomor 1. Di antaranya yang pertama yaitu membangun internal BEM yang profesional dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Dan yang kedua yaitu menciptakan hubungan yang sinergis dengan para ormawa dan dosen, khususnya di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang ketiga yaitu kami akan menjalankan proker dengan seoptimal mungkin agar eksistensi Universitas Katolik Widyakarya Malang tetap terjaga dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kami akan menjadi jembatan antara mahasiswa fakultas dan juga universitas dalam penyampaian aspirasi. Akan saya lanjutkan. Kami dari BEM Fakultas Ekonomi juga akan membantu pihak fakultas dalam melaksanakan penelitian, yaitu melalui delegasi, serta kami juga akan mengikuti beberapa forum organisasi yang berada di luar universitas, misalnya seperti forum organisasi BEM Fakultas seluruh Malang Raya, dan juga menjalin beberapa media partner dengan beberapa universitas ataupun beberapa kampus dan organisasi yang ada di Malang, terlebih yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Masih ada waktu 2 menit, apakah akan digunakan atau sudah selesai? Cukup, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian argumen dari paslon nomor urut 2 kepada Adrianus dan Clemencia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para jajaran rektorat yang hadir, kepada Bapak Ibu dosen, kepada teman-teman paslon, gubernur, calon gubernur, BEM FEB, kepada para teman-teman yang terkasih dan kepada para panitia. Salam sejahtera untuk kita semua. Menyikapi dari tema debat kita pada pagi hari ini, yaitu mengembangkan eksistensi UKWK di dunia luar. Seperti yang disampaikan oleh Kak Tasya sebagai moderator tadi, kita sebagai BEM Fakultas juga memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan dan menunjang eksistensi UKWK di dunia luar. Memang secara untuk saat ini
eksistensi UKWK di dunia luar sudah cukup baik, tetapi kita sebagai mahasiswa, terlebih BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan eksistensi UKWK di dunia luar. Nah, menyikapi hal tersebut, kami dari pasangan calon nomor 2 memiliki beberapa proker unggulan yang bisa mengembangkan eksistensi tersebut. Yang pertama adalah FEB berbagi. Nah, di sini kami ingin mengenalkan UKWK kepada dunia luar, khususnya FEB, melalui kegiatan aksi sosial seperti bagi-bagi sembako, mungkin nanti pada saat Ramadan bisa bagi-bagi takjil juga kepada lingkungan di sekitar UKWK, sehingga masyarakat luas bisa mengenal UKWK, khususnya FEB. Kemudian yang kedua, kita ada proker tajuknya adalah promosi. Nah, di sini promosi kami akan lakukan dalam dua hal yang berbeda, yaitu dalam bidang sosmed dan promosi secara langsung. Di bidang sosmed ini, kita bisa menggencarkan promosi UKWK, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, melalui Instagram, melalui YouTube, dan media-media sosial lainnya, sehingga masyarakat luas, tidak hanya di Kota Malang saja, tetapi bisa menjangkau seluruh Indonesia, ingin memperkenalkan bahwa UKWK itu ada di Kota Malang dan ada yang namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UKWK ini. Untuk kegiatan promosi secara langsung, kami akan menjaring siswa-siswi SMA yang akan lulus dan akan berkuliah khususnya dalam bidang akademik, yaitu melalui lomba yang Kompeko itu. Jadi kami membuka peluang bagi para siswa-siswi SMA untuk bisa mengembangkan akademiknya, sekaligus menjadi ajang bagi kita untuk mempromosikan FEB UKWK. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada wakil saya, Clementia. Baik, terima kasih kepada Kak Evan. Di sini bukan hanya itu saja, namun kita tentunya akan bekerja sama, melakukan kerjasama dengan badan eksekutif mahasiswa fakultas lain, yang dimana tentunya membuat kita semakin dikenal seperti itu. Jadi bukan hanya program kerja yang ada di dalam internal saja, tapi kita juga akan menjalin relasi dengan badan eksekutif mahasiswa yang lain. Nah, dengan begitu harapannya tentu bukan hanya menjalin relasi, bukan hanya membuat kita semakin dikenal, tapi juga membuat kita lebih percaya diri, bukan hanya di dalam saja, tapi juga di luar. Dan nantinya bukan hanya dari kita saja, tapi juga kita membuka peluang bagi mahasiswa lain. Jadi untuk itu, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya itu bukan dari kita saja, tapi juga mahasiswa lain. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf dan kami berterima kasih atas segala perhatiannya. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 3, yaitu Vincentius dan Duyan. Kepada paslon nomor urut 3 dipersilakan. Ya Kak, terima kasih. Yang pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat pagi untuk kakak-kakak panitia, teman-teman yang sudah hadir, kemudian teman-teman paslon 01 dan 02, calon gubernur dan wakil gubernur. Selamat pagi. Mungkin izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya. Kalau mengenai peran BEM-FEB atau peran BEM-F fakultas dalam menunjang eksistensi UKWK di dunia luar, itu dari visi misi kami sudah disebutkan juga bahwa salah satu visi misi kami yaitu untuk membawa BEM-FEB ini sebagai fasilitator untuk menunjang
menunjang SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKWK bisa tampil di luar, dan kemudian juga di misi kami juga menyebutkan bahwa kami akan mengadakan kompetisi untuk memperkenalkan FEB dan UKWK di dunia luar UKWK. Dan mungkin untuk prokernya nanti bisa disambung oleh calon wakil gubernur saya. Tapi sebelum disambung oleh calon wakil gubernur saya, mungkin saya juga ingin menambahkan bahwa kalau untuk mengenai hal menunjang eksistensi FEB di luar UKWK, kita juga bisa berkolaborasi dengan BEM fakultas yang ada di luar UKWK. Jadi kita bisa join begitu untuk mengikuti acaranya, atau juga bisa membantu untuk menyebarkan informasi mengenai lomba-lomba yang akan kita adakan kepada BEM fakultas di luar UKWK. Gitu, mungkin untuk lanjutannya bisa dilanjutkan oleh calon wakil gubernur saya. Oke, sebelumnya selamat pagi buat teman-teman semua, paslon 1, paslon 2, kita panitia, saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, saya Dian Purnama dari Manajemen 19. Di sini saya sebagai calon wakil gubernur dari paslon 3 diberi kesempatan untuk menjelaskan proker-proker dari paslon 3 yang mendukung dan menunjang eksistensi UKWK di luar kampus. Sebelum kita mampu untuk mempromosikan baiknya UKWK di luar, kalau baiknya jika kita harus memperbaiki dulu dalaman dari UKWK. Maka dari itu, proker kita yang pertama adalah FEBDs, di mana ini kita buat untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan dari tiap-tiap personil akuntansi manajemen, supaya rasa kekeluargaan itu kuat sebelum kita nantinya keluar untuk mempromosikan UKWK. Proker yang kedua adalah Forkom FEB. Bahkan belum pernah kita dengar selama saya berkuliah di UKWK, karena yang tersedia adalah Forkom manajemen dan Forkom akuntansi. Pada dasarnya, manajemen dan akuntansi saling ketergantungan dalam hal dosen atau tenaga pendidik, di mana terkadang kita juga diajar oleh dosen akuntansi, di mana akuntansi juga terkadang diajar oleh dosen manajemen. Jika hal itu terjadi, maka akuntansi dan manajemen bisa kuat. Dan disitulah saatnya kita untuk maju keluar, untuk mempromosikan UKWK. Dan salah satu proker kita yang paling mendukung untuk eksistensi UKWK di luar adalah kita adakan Olimpiade Ekonomi, di mana beberapa tahun lalu saya pernah mengetahui bahwa UKWK pernah mengadakan Olimpiade Akuntansi kelas SMA, dan itu memiliki peminat yang sangat banyak. Dan pada kesempatan kali ini, jika kita memang diberi kepercayaan untuk melanjutkan tongkat estafet ini, kita ingin kembali mengadakan acara tersebut yang pastinya sangat mendukung kegiatan promosi UKWK di dunia luar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya tambahkan dari paslon nomor 3. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas argumen dari paslon nomor urut 3. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Namun untuk itu kami mohon kepada seluruh paslon untuk menyimak baik-baik nanti jawaban dari setiap paslon lainnya. Karena setelah sesi tanya jawab, kami persilakan untuk masing-masing paslon memberikan pertanyaan kepada paslon lain.
lalu akan ditanggapi oleh paslon yang bersangkutan. Jadi untuk paslon 1 menyiapkan pertanyaan untuk paslon 2 dan 3, paslon nomor 2 menyiapkan pertanyaan paslon 1 dan 3, dan paslon ketiga menyiapkan pertanyaan untuk paslon 1 dan 2. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan yang masuk melalui IG maupun pertanyaan yang telah diajukan oleh dosen dan penonton. Pertanyaan akan saya bacakan 2 kali, lalu akan dijawab oleh masing-masing paslon selama 5 menit. Pertanyaan pertama, menurut saudara-saudari, apa potensi fakultas dan kampus kita yang dapat dijadikan penunjang eksistensi UKWK pada dunia luar? Menurut saudara-saudari paslon, apa potensi fakultas dan kampus kita yang dapat dijadikan penunjang eksistensi UKWK pada dunia luar? Selanjutnya akan dijawab, diawali dengan paslon nomor urut 1. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama, yang berkaitan dengan potensi fakultas dan kampus yang dapat dijadikan sebagai penunjang eksistensi. Menurut saya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan fakultas yang terbesar dan cukup baik yang ada di Kota Malang, khususnya di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Fakultas ini memiliki peran yang cukup besar juga untuk beberapa perusahaan, bisa dari alumni-alumni. Jadi jebolan FEB ini juga banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, dan itu juga dapat dijadikan potensi fakultas dalam menunjang eksistensi. Sedangkan dari BEM fakultas sendiri juga akan memberikan tunjangan berupa mengikuti beberapa forum-forum di luar dari universitas. Selanjutnya akan ditambahkan oleh wakil saya. Apa suara saya sudah Terdengar pelan, kurang keras. Baik, apa suara saya sudah Baik, apa suara saya sudah terdengar? Sudah jelas. Sudah terdengar? Sudah. Baik. Potensi fakultas, khususnya Fakultas Ekonomi di kampus Unika Widya Karya Malang sudah sangat baik. Fakultas Ekonomi adalah universitas dengan jumlah mahasiswa dan mahasiswi terbanyak di kampus Unika Widya Karya Malang. Dan juga Fakultas Ekonomi memberikan lulusan-lulusan yang terbaik. Contohnya seperti alumni-alumni yang sudah diterima di perusahaan-perusahaan besar. Itulah potensi Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Potensi yang dapat dijadikan penunjang eksistensi Universitas Katolik Widya Karya Malang adalah dengan relasi yang sudah terjalin sebelumnya dan harus dikembangkan lagi. Mengingat jurusan ekonomi di fakultas di Unika Widya Karya Malang adalah merupakan jurusan yang paling terbesar. Maka dari itu relasi yang dibangun harus dikembangkan lagi, seperti menjalin relasi dengan FEB di kampus lain ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada relasi dengan kampus juga. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 2. Kami persilakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, menurut kami, potensi dari FEB dan kampus Unika Widya Karya Malang yang bisa menunjang eksistensi UKWK di dunia luar, seperti yang kita tahu bahwa FEB adalah salah satu fakultas terbesar yang berada di Unika Widya Karya Malang. Mahasiswanya pun terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, berasal dari berbagai daerah. Nah, tetapi hal ini bisa menjadikan modal bagi kita untuk menunjang eksistensi UKWK di dunia luar. Nah, kita bisa menggunakan perbedaan ini tuh sebagai modal untuk mengakrabkan terlebih dahulu internal kita, menyolidkan dan memperkuat rasa kekeluargaan kita, sehingga hal ini bisa menjadi potensi bagi UKWK untuk memperkenalkan bahwa ini loh kampus UKWK, kami berasal dari berbagai daerah, tetapi kami bisa solid. Nah, hal itu menjadi modal yang menurut kami sangat dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti promosi, kemudian menjaring, seperti yang kami sampaikan di awal, menjaring siswa-siswi SMA, memperkenalkan bahwa Unika Widya Karya ini tuh terdiri dari mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, tetapi kita bisa bersatu, rasa kekeluargaan kita kuat, dan sebagainya. Nah, menurut kami itu adalah potensi yang bisa kita kembangkan lebih lagi, supaya FEB dan Unika Widya Karya ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor 2? Tidak, sudah cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Kalau menurut kami, nomor urut 3, potensi fakultas dan kampus yang menunjang eksistensi UKWK di luar, itu bisa dengan, sebenarnya fakultas dan kampus sudah menyediakan galeri investasi. Jadi kita semua juga tahu, warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bahwa sebenarnya potensi dari FEB UKWK ini sudah ada. Namun mungkin kalau dari saya, yang kurang berpotensi adalah SDM-nya. Jadi kalau menurut kami, potensi yang sudah ada mungkin kedepannya akan didukung dengan melakukan acara yang mungkin bisa mendukung galeri investasi ini yang sudah dimiliki oleh FEB UKWK bisa lebih hidup gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Apakah akan ditambahkan dari calon wakil gubernur? Ya, saya ingin sedikit menambahkan potensi. Kalau bahas potensi, seperti yang dikatakan oleh paslon 1 dan 2, bahwa FEB ini adalah fakultas dengan jumlah mahasiswa terbesar di UKWK. Dengan demikian, tiap mahasiswa pasti memiliki relasi. Dengan jumlah yang segitu besarnya, bisa dibilang kita memiliki relasi yang sangat luas. Apalagi dengan tadi disebutkan oleh calon saya bahwa kita memiliki galeri investasi, itu merupakan relasi dengan pihak luar dalam mengatasi atau memberikan wadah untuk anak muda mampu untuk berinvestasi sejak dini. Potensi lain yang bisa menjadikan UKWK lebih dikenal di luar dari FEB adalah jika banyak dari mahasiswa FEB
yang paham tentang investasi. Dan mereka nantinya menjadi seorang investor yang sukses. Pasti mereka banyak dicari orang-orang sebagai pembicara. Bagaimana dasar-dasar cara menjadi investor yang sukses dan lain-lain. Dimulai dari mana? Dari investasi yang ada di UKWK itu sendiri. Dimana nantinya akan dibawa keluar dan menjadi motivasi untuk orang-orang di luar sana yang mungkin bukan motivasi soal investasi atau menjadi seorang investor yang baik. Seperti itu dari paslon nomor 3. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 3. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Apa target realistis saudara-saudari paslon agar UKWK eksis di dunia luar melalui peran BEM fakultas? Apa target realistis saudara-saudari paslon agar UKWK eksis di dunia luar melalui peran BEM fakultas? Baik, untuk menjawab kami awali dengan paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 2 kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikut ini akan saya jawab. Target realistis agar UKWK itu semakin eksis, yaitu di mana seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi, bahwa melalui proker-proker yang akan kita laksanakan seperti proker menjaring siswa-siswi dari SMA dan MA sederajat melalui bidang akademik. Selain itu juga target realistis yang akan kita laksanakan adalah realisasi dengan badan eksekutif mahasiswa fakultas yang ada di universitas lain, seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Kak Evan? Baik, mungkin saya akan menambahkan sedikit saja. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, proker kami memiliki visi, memiliki pandangan ke keluar UKWK, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh wakil saya, seperti menjaring siswa-siswi SMA, kemudian bekerja sama dengan BEM fakultas dari universitas lain, kemudian juga ada kami akan melakukan aksi sosial seperti bagi-bagi sembako dan sebagainya, sehingga kami harap target tersebut adalah target minimal yang akan kami capai, sehingga kami rasa bahwa target-target tersebut adalah realistis dan bisa kami capai, sehingga kami bisa memperkenalkan UKWK, khususnya FEB, kepada dunia luar, sehingga FEB UKWK ini bisa tetap eksis di dunia luar. Demikian yang bisa paslon 2 sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Selanjutnya yaitu dari paslon nomor urut 3. Kepada paslon nomor urut 3, kami persilakan. Oke, baik. Untuk pertanyaannya adalah target realistis dari kami agar UKWK tetap eksis di dunia luar. Seperti yang saya jelaskan tadi, kami memiliki proker adalah Olimpiade Ekonomi, di mana kami ingin mengadakan lagi Olimpiade Akuntansi untuk tingkat SMA sederajat, seperti yang pernah dilakukan oleh UKWK beberapa tahun lalu. Dan tentunya jika acara itu terlaksana secara tidak langsung, itu menjadi sarana promosi, di mana mereka jadi tahu, oh
di sini ada kampus Universitas Widyakarya Malang. Jika memang bisa dijalankan secara offline, mereka tahu kampusnya seperti ini di dalamnya. Secara tidak langsung itu menjadi media promosi bagi UKWK. Dan yang berikutnya adalah kita jalin relasi dengan fakultas-fakultas ekonomi di luar UKWK. Karena di Malang ini banyak sekali kampus, maka kita harus mampu untuk menjalin relasi dengan mereka. Tujuannya adalah mungkin nanti ada seminar besar dengan pembicara besar di kampus ini. Kalau kita memiliki otomatis kita akan diingat oleh mereka. Oh iya, kita punya teman dari Fakultas Ekonomi UKWK. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari Cakup? Ya, kalau dari saya sendiri ada tambahan sedikit mungkin untuk bahwa untuk menunjang eksistensi kita juga punya langkah atau target realistis untuk menunjukkan bahwa kebersamaan antara warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKWK ini juga sangat kuat. Jadi nanti kita akan mengadakan proker FEB Days, itu nanti kita akan mengadakan mungkin olahraga bersama atau bermain bersama. Jadi nanti setelah mengadakan acara tersebut, kita akan membagikan momen-momen kebersamaan FEB UKWK ini ke dunia luar, sehingga dunia luar juga bisa tahu bahwa FEB UKWK ini juga memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari paslon nomor urut 3. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 1. Kami persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan apa target realistis yang akan dijalankan agar UKWK eksis di dunia luar. Jawaban dari kami, target yang akan kami jalankan agar universitas kami dapat eksis di dunia luar yaitu dengan proker-proker yang akan kami jalankan nanti. Ada 2 proker prioritas yang akan kami jalankan untuk menunjang eksistensi Universitas Katolik Widyakarya Malang, di mana proker yang pertama yang menjadi tujuan kami yaitu dengan mengadakan webinar nasional. Tujuan kami mengadakan webinar nasional ini agar kami bisa meningkatkan eksistensi khususnya FEB Unika sehingga dapat menarik juga lebih banyak calon mahasiswa di Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Widyakarya Malang. Dan tujuan kami yang kedua yaitu untuk membangun relasi dengan BEM fakultas di kampus lain, dan yang ketiga juga memberikan pengetahuan dan sarana diskusi terkait dengan isu-isu tentang ekonomi terkini. Itu target yang akan kami jalankan, dan target untuk pesertanya nantinya kami berharap tidak hanya dari lingkup Fakultas Ekonomi Unika Widyakarya Malang saja, tapi dari eksternal juga. Mungkin akan dilanjutkan oleh Cakup saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada sama-sama belajar. Di sini kami akan memberikan bimbingan edukasi kepada siswa SD dengan konsep belajar yang menarik dan inovatif, serta memberi kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Target realistis kami, selain itu ada berkolaborasi dengan BEM Fakultas dari BEM Fakultas Ekonomi dari universitas lain. Targetnya yaitu dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru yang akan mendaftar di Universitas Katolik Widyakarya Malang, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang selanjutnya yaitu dengan masyarakat luas itu mengenal adanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik Widyakarya Malang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban dari seluruh paslon. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan ketiga. Eksistensi UKWK pada dunia luar tidaklah terlepas dari unsur keaktifan mahasiswa dalam dunia kompetisi atau rasa bersaing dalam suatu perlombaan. Bagaimanakah langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh saudara-saudari paslon untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam dunia berkompetisi, sehingga dapat terciptanya suatu eksistensi UKWK di dunia luar. Eksistensi UKWK pada dunia luar tidaklah terlepas dari unsur keaktifan mahasiswa dalam dunia kompetisi atau rasa bersaing dalam suatu perlombaan. Bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh saudara-saudari paslon untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam dunia berkompetensi, sehingga dapat terciptanya suatu eksistensi UKWK di dunia luar. Untuk menjawab, diawali dari paslon nomor urut 3. Kepada paslon nomor urut 3, dipersilakan. Oke, dari pertanyaan yang sudah disebutkan, kita selaku dan fakultas perlu menggandeng UKM yang kita miliki. Kita memiliki banyak UKM. Kalau kita ingin berlomba dari segi olahraga, kita gandeng moral. Seperti yang pernah saya ikuti tentunya, yaitu LACL atau LE Campus League di dunia basket. Itu kita gandeng moral, kita persiapkan semuanya. Kita ikuti event-event basket kan, kampus lain, atau mungkin skala nasional, atau mungkin skalanya Malang Raya. Kita ikuti dari mereka. Dan yang kedua, kita bisa saja menggandeng UKM dari kesenian, di mana kita memiliki banyak potensi anak-anak muda yang entah itu pintar menari, bermain musik, dance atau apapun yang mungkin banyak sekali perlombaan di luar sana. Kita gandeng UKM kesenian untuk memprepare mereka. Oh, kita ada info lomba. Kita ada info lomba, kita infokan ke UKM yang bersangkutan, kita siapkan mereka, lalu kita keluarkan mereka dengan membawa nama UKWK di sana. Dan pastinya jika memang diberi kesempatan atau diberi rezeki menang, tentunya pasti akan sangat membanggakan UKWK dan juga secara tidak langsung mempromosikan, oh ternyata ada kemampuan seperti ini dari kampus UKWK. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah akan dilanjutkan dari Gubernur paslon nomor 1? 3. Ya baik, akan saya lanjutkan. Mungkin untuk menunjang SDM atau mahasiswa FEB UKWK bisa berkontribusi untuk mengeksiskan FEB UKWK, menurut saya bisa dengan cara kita harus mengompakkan atau menyatukan semangat warga FEB atau mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sehingga ketika nanti mereka sudah nyaman, sudah memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, tidak usah kita memberi harapan yang banyak mengenai ajakan untuk bisa mensukseskan acara-acara yang kita buat yang bertujuan untuk mengeksiskan FEB UKWK. Mereka juga akan dengan sendirinya bisa mau membantu begitu. Jadi mungkin untuk yang kita lakukan akan merapatkan rasa kekeluargaan mahasiswa FEB, kemudian nanti ke belakangnya dengan rasa kekeluargaan itu mereka juga akan dengan sendirinya membantu kita untuk mengeksiskan FEB UKWK di luar begitu. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 3.
Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Langkah strategis kami dalam mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam dunia kompetisi, yaitu dengan bekerja sama dengan kampus lain untuk memperoleh beberapa informasi-informasi lomba dan akan memanfaatkan sosial media seperti Instagram untuk merepost atau memberikan informasi kepada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik Widya Karya Malang untuk dapat mengikuti lomba-lomba tersebut, serta melibatkan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam beberapa delegasi, misalnya untuk penelitian dosen dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan dari Cagup paslon nomor 1. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari jawaban Abigail. Menurut saya, agar bisa mendorong semangat untuk berkompetisi, yaitu juga dengan menggali potensi dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Katolik Widya Karya Malang. Dengan menggali potensi yang ada, kita juga tahu apa potensi yang ada dalam diri masing-masing mahasiswa dan mahasiswi Universitas Katolik Widya Karya Malang, sehingga kami juga bisa mengarahkan untuk mengikuti kompetisi sesuai dengan potensi yang ada. Semangat arahan mengenai manfaat dari kompetisi tersebut dan juga memberikan dorongan berupa motivasi juga agar mereka mau untuk mengikuti kompetisi. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 2. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Menurut kami langkah strategis untuk mendorong para mahasiswa FEB khususnya untuk bisa memiliki motivasi atau semangat dalam berkompetisi. Yang pertama, kami ingin menjaring para mahasiswa karena kami tahu bahwa sebenarnya mahasiswa FEB UKWK ini tuh memiliki segudang potensi yang luar biasa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pertama saya akan menjelaskan tentang bidang akademik terlebih dahulu. Kami akan menjaring, yang pertama mungkin kami akan menyebarkan berita-berita atau poster-poster jika ada perlombaan atau kompetisi yang diadakan oleh pihak luar. Kemudian setelah kami menyebarkan tersebut, mungkin kami juga akan bergerak untuk istilahnya jemput bola dengan cara kami akan mungkin bertanya kepada pihak kampus siapa saja sih yang dari FEB angkatan sekian yang memiliki akademik yang bagus seperti itu. Nah, apabila sudah mendapatkan kandidat-kandidat yang bisa kami kirimkan sebagai delegasi FEB untuk mengikuti lomba tersebut, baru kami akan memfasilitasi seperti kelompok belajar atau klub begitu, sehingga para delegasi yang akan ikut lomba ini bisa mendapatkan bimbingan secara intens dari para dosen yang akan membimbing, mempersiapkan para mahasiswa ini untuk berkompetisi di luar. Seperti itu. Baik, saya akan menambahkan sedikit terkait dengan di luar itu, jadi di non-akademiknya. Melihat bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mahasiswanya itu mengikuti bukan hanya satu UKM saja, tapi lebih dari satu. Jadi misalnya ada informasi tentang lomba-lomba dari luar, misalnya yang menyangkut UKM, misalnya adalah Satona, jadi ada lomba paduan suara seperti itu. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan UKM tersebut, sehingga tentunya
bukan hanya dari BEM bukan dari fakultas saja, tapi juga dari mahasiswa lain seperti itu. Terima kasih. Jelas banget ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari ketiga paslon. Kami ingatkan kembali untuk setiap paslon menyiapkan pertanyaan untuk masing-masing paslon lainnya. Jadi pada saat adu pertanyaan nanti, para paslon sudah menyiapkan pertanyaan ya. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan terakhir titipan dari Pak Danang selaku perwakilan rektorat. UKWK memiliki keberagaman yang banyak seperti keberagaman budaya dan keberagaman karakter. Lalu, apakah nilai keunggulan dari masing-masing paslon tentang kewidyakaryaan tersebut? Saya ulangi, Unika Widya Karya memiliki macam-macam keberagaman, seperti keberagaman budaya, keberagaman karakter. Lalu, apakah nilai keunggulan dari masing-masing paslon tentang kewidyakaryaan tersebut? Selanjutnya, sebagai mahasiswa generasi muda bangsa, hal utama apa yang akan dilakukan fakultas dalam peran meningkatkan UKWK dalam bidang akademik dan organisasi? Mahasiswa sebagai generasi muda bangsa, hal utama apa yang dilakukan fakultas dalam peran mahasiswa meningkatkan UKWK dalam bidang akademik dan organisasi? Jadi ada dua jawaban ya teman-teman untuk kedua pertanyaan tersebut. Saya awali dari paslon nomor urut 1. Kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 1 terlebih dahulu. Apa nilai keunggulan mengenai kewidyakaryaan yang beragam? Jadi, seperti yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 2 tadi, bahwa Widya Karya adalah kampus yang beragam, memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan karakter. Sehingga hal tersebut dapat menjadi keunggulan bahwa kewidyakaryaan ini sangatlah unik. Ada banyak mahasiswa yang berasal dari luar daerah, sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk sarana promosi Universitas Katolik Widya Karya Malang di seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa yang lain yang berasal dari luar daerah dapat mengajak saudara, teman, atau siapa saja untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Widya Karya Malang ini. Untuk jawaban atas pertanyaan yang kedua, sebagai generasi muda, hal apa yang dilakukan fakultas dalam meningkatkan akademik dan organisasi? Menurut kami, yang dapat dilakukan yaitu dengan ikut aktif dalam berorganisasi, dan baik di dalam internal kampus maupun di luar kampus. Seperti itu, mungkin ada tambahan. Baik, tambahan dari saya sebenarnya tidak jauh beda dengan yang dipaparkan oleh Abigail. Jadi keberagaman dalam Universitas Katolik Widya Karya Malang itu dapat dilihat dari para mahasiswanya yang berasal dari berbagai macam suku, budaya, karakter, agama. Dan di situ juga kita bisa saling belajar satu sama lain tentang keberagaman daerah satu dengan yang lainnya, dan juga menambahkan toleransi di antara mahasiswa. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai generasi muda, hal apa yang
bisa dilakukan fakultas dalam meningkatkan akademik? Jawaban dari kami yaitu dengan giat aktif dalam berorganisasi, bukan hanya ikut organisasi dalam kampus saja, tetapi juga aktif dalam organisasi di luar kampus, juga aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kampus, dan juga berperan aktif juga dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Sekian pertanyaan dari paslon nomor 1, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 2, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Dana yang sudah memberikan pertanyaan dan kepada Kak Tasya selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Untuk pertanyaan pertama, nilai keunggulan dari Widya Karya yang bisa kita optimalkan itu adalah rasa kekeluargaan dan solidaritas. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa UKWK ini terdiri dari berbagai macam suku, asal daerah, agama, ras, dan sebagainya. Tetapi bisa kita lihat bahwa hal tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi kita semua untuk bisa tetap solid dalam kekeluargaan di dalam dalam Unika Widya Karya ini, sehingga hal tersebut menurut kami adalah nilai keutamaan atau keunggulan yang bisa kita optimalkan. Nah, cara konkretnya mungkin kita bisa seperti mengadakan suatu forum pertemuan seperti Forkom yang biasanya dilaksanakan oleh masing-masing jurusan, kemudian ada program kerja kolaborasi antar Ormawa di UKWK ini, yang tentu saja juga akan melibatkan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di situ kita bisa mengoptimalkan rasa kekeluargaan tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa dijawab oleh wakil saya. Baik, terima kasih. Sebagai mahasiswa, hal utama apa yang dilakukan fakultas dalam peran meningkatkan universitas dalam akademik dan organisasi? Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa kita akan menjaring mahasiswa-mahasiswa untuk terus mengikuti lomba-lomba yang nantinya akan kita sebarkan. Nah, dengan begitu tentunya dapat meningkatkan fakultas dalam keaktifan di bidang akademik dalam diri mahasiswa tersebut. Saya akan menambahkan, untuk dalam bidang organisasi, mungkin kita seperti mengadakan proker itu, kita akan membuka suatu open recruitment, sehingga mahasiswa di luar kepengurusan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa mendapatkan pengalaman yang sama dengan para pengurus dalam hal kepanitiaan. Jadi kami akan melibatkan dan mengaktifkan para mahasiswa di luar kepengurusan sehingga mereka bisa mendapatkan suatu pengalaman dalam kepanitiaan. Demikian yang bisa paslon 2 sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 3. Kami persilahkan. Kalau dari kami paslon nomor urut 3, untuk pertanyaan pertama, keunggulan apa yang bisa diunggulkan dari keberagaman budaya di UKWK? Kalau menurut kami adalah yang pertama, yang bisa diunggulkan adalah nilai promosi, yang kedua adalah nilai toleransi. Jadi yang pertama, jika membahas tentang nilai promosi, keberagaman budaya yang dimiliki oleh UKWK merupakan keunggulannya sangat luar biasa, bahwa tidak banyak kampus atau universitas yang mana mahasiswanya itu memiliki keberagaman budaya yang sangat luas. Namun di sini Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKWK memiliki itu, dan menurut kami itu merupakan salah satu nilai promosi yang bisa dijadikan sebagai keunggulan. Yang kedua yaitu nilai toleransi. Juga bisa kita ketahui bahwa untuk bisa bersikap toleransi itu juga tidak mudah. Namun dari saya pribadi ketika
masuk di Universitas Katolik Widyakarya ini, dari semester 1 juga sudah mulai belajar mengenai nilai toleransi, karena juga kita hidup berdampingan dengan berbagai suku dan budaya, sehingga nilai toleransi ini juga bisa menjadi suatu keunggulan bagi FEB UKWK dan UKWK. Terus untuk yang kedua, hal utama yang dilakukan untuk meningkatkan akademik di era generasi muda ini, kalau menurut kami bisa dengan cara melakukan acara yang mana acara tersebut dikaitkan dengan teknologi. Karena sebagai generasi muda kan tidak lepas dengan perkembangan teknologi. Jadi untuk mendukung atau meningkatkan akademik di generasi muda ini, menurut kami bisa dengan cara melakukan proker atau acara yang mana acara tersebut bisa dikolaborasikan dengan teknologi, entah itu mengadakan lomba bisnis yang berkaitan dengan teknologi, atau kita membagikan momen-momen FEB, proker-proker kami FEB nantinya di sosial media begitu. Jadi mengaitkan potensi-potensi warga FEB ini dengan perkembangan teknologi. Gitu. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari Jawaku? Dan saya akan ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan nomor 1. Potensi keberagaman dari Unida Widyakarya di FEB adalah memang benar, belajar toleransi itu penting, karena pada saat kita lulus dari sini, kita masuk ke dunia kerja, kita tidak bisa memilih. Kita ingin berteman, sekerjaan dengan siapa, dengan orang beragama apa, dengan orang dari suku apa, dengan orang dengan ras apa. Maka dari itu, dari sini kita sudah mulai belajar bagaimana cara memahami karakter seseorang. Oh, kalau teman-teman dari Indonesia Timur dengan karakter dan bahasa seperti ini, kalau teman-teman dari Kalimantan dengan bahasa dan karakter seperti ini, itu yang perlu kita pelajari. Dan itu nanti yang akan sangat-sangat berguna pada saat kita masuk ke dunia kerja, di mana kita akan bertemu dengan orang yang berasal dari manapun di seluruh Indonesia. Cukup sekian penambahan dari saya. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 3. Dengan demikian, sesi tanya jawab dari pertanyaan yang diajukan melalui IG dan dosen telah selesai. Selanjutnya yaitu pertanyaan antar paslon. Diawali dari paslon 1, akan menerima pertanyaan dari paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada paslon 1 dan paslon ketiga. Jika kita mau keluar, itu kan harus didukung oleh sumber daya manusia dari internal terlebih dahulu. Nah, menurut pasangan calon 1 dan 3, bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia internal sehingga eksistensi UKWK di dunia luar juga bisa tertunjang dengan baik? Apakah pertanyaannya bisa dipahami? Mohon maaf untuk kakak moderator, ini apakah sesinya langsung dijawab untuk paslon 01 dan 3 atau 01 dulu? 01 atau bagaimana? Ya. Oh ya, Jadi paslon 01 dulu akan menjawab jawaban dari paslon nomor 2 dan 3, lalu bergantian selanjutnya. Jadi bisa dikumpulkan dulu pertanyaannya. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 3, pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Oke, saya akan memberikan sedikit pertanyaan untuk paslon nomor 1. Tadi dikatakan adalah juga membangun relasi MF
Asunika Widyakarya dengan kampus lain atau PMF kampus lain. Tapi kita tahu realita yang terjadi adalah hal itu tidak mudah. Langkah apa yang diambil oleh paslon nomor 1 jika hal itu sulit untuk dijalankan? Itu saja. Terima kasih. Apakah dari paslon nomor urut 1 dapat dipahami kedua pertanyaan tersebut? Mohon maaf untuk paslon yang nomor 3, apa bisa diulang pertanyaannya? Persilakan untuk paslon nomor urut 3. Membangun relasi dengan PMF luar. Bisa didengar? Oke. Membangun relasi dengan PMF luar itu bukan suatu hal yang mudah. Nah, jika hal itu mengalami kendala di tengah jalan, apakah langkah yang diambil oleh paslon nomor 1 untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Sudah jelas? Ya, terima kasih. Oke. Baik, paslon nomor urut 1 diberikan waktu 8 menit untuk menjawab. Kami persilakan. Ya, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari paslon nomor 2 mengenai dukungan SDM. Cara untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sendiri itu dari komunikasi, menjalin komunikasi yang erat antar pengurus itu juga sangat penting. Tapi dari masing-masing pengurus sendiri juga harus memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah dipilih dan apa yang telah diambil sebagai pengurus dari BEM Fakultas Ekonomi itu sendiri. Serta dengan meningkatkan komunikasi baik antar pengurus maupun kepada ormawa yang ada di lingkup Fakultas Ekonomi. Jadi dapat kami ada salah satu proker kami yaitu FEB cerita ekonomi itu yang bertujuan untuk meningkatkan kembali hubungan komunikasi antar fakultas, antar ormawa yang ada di ekonomi. Jadi tujuan dari cerita ekonomi sendiri untuk membangun relasi antara himpunan mahasiswa akuntansi dan himpunan mahasiswa manajemen. Tidak hanya itu, kami juga harus memiliki relasi yang kuat dengan dosen sebagai pembimbing khususnya untuk dekan dan kajur. Serta selain itu, kita juga dapat menggali potensi-potensi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mahasiswanya itu dengan cara mungkin melalui Google Form. Kami dapat mengedarkan Google Form mengenai minat bakat dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Universitas Katolik Widyakarya Malang. Yang untuk selanjutnya, untuk jawaban nomor 3 dari paslon 3 akan disampaikan oleh wakil saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 3. Memang menjalin relasi dengan BEM di universitas lain itu memang tidak mudah. Pastinya ada beberapa kendala ketika akan menjalin suatu relasi atau hubungan dengan kampus lain. Langkah yang akan kami ambil yaitu yang pertama, kami akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan BEM dari universitas lain. Jadi kami akan melakukan komunikasi secara perlahan. Setelah itu dengan adanya komunikasi yang sudah terjalin, kita akan lanjut untuk membangun relasi dalam lingkup fakultas, dalam lingkup badan fakultas seperti itu. Jadi yang kami maksud di sini adalah membangun komunikasi dengan personal
personilnya terlebih dahulu, baru nanti kami akan menjalin komunikasi dalam lingkup skala yang lebih besar, yaitu dalam lingkup organisasi. Begitu. Dan pastinya juga kami akan menjaga komunikasi tersebut agar tetap terjalin. Seperti mungkin ketika dari BEM lain membutuhkan kami untuk menjadi media partner atau ikut berpartisipasi juga agar komunikasi tersebut dapat tetap terjalin. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari paslon nomor 2 dan 3, apakah jawaban dari paslon nomor 1 dapat dipahami dan dapat diterima? Ya, Kak. Terima Baik, kasih. terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk paslon nomor 1 dan 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Diawali dari paslon nomor urut 1. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Kami ingin memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Bagaimana cara kalian dalam menghadapi masalah, misalnya untuk masalah jika ada yang dari pengurus kalian ada yang memiliki masalah pribadi dan dibawa ke dalam organisasi, atau mungkin juga masalah keuangan atau dana, mengingat kembali dana yang dapat kita ambil dalam kondisi yang dapat kita peroleh dari universitas dalam kondisi seperti ini juga sangat-sangat terbatas. Terima kasih. Apakah dapat dipahami dari paslon nomor urut 2? Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 3. Ya baik, saya akan menanyakan pertanyaan untuk paslon 02. Jadi pertanyaannya adalah kan untuk mengajak mahasiswa FEB untuk bisa berpartisipasi ke dalam proker BEM FEB nanti itu kan tidak mudah ya. Jadi kalau dari pengalaman saya menjadi ketua HMJ manajemen itu sangat sulit untuk mengajak partisipasi dari mahasiswa manajemen UKWK. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan adalah langkah apa yang paling mudah atau yang paling manjur untuk bisa mengajak mahasiswa FEB ini bisa berpartisipasi ke dalam proker dari kakak paslon nomor 2. Terima kasih. Apakah pertanyaan dari kedua paslon dapat diterima untuk paslon nomor urut 2? Baik. Kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada paslon 1 dan 3 untuk pertanyaannya. Kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1 terlebih dahulu. Bagaimana cara menghadapi pengurus yang memiliki masalah pribadi dan masalah keuangan terlebih di masa saat ini. Untuk yang pertama, untuk pengurus yang memiliki masalah pribadi, kami akan menjalin komunikasi secara pribadi terlebih dahulu dengan pengurus yang bersangkutan. Kami akan ajak berbicara, mungkin kalau beri 6 mata gitu ya, saya dan wakil dan pengurus yang bersangkutan, untuk membicarakan secara kekeluargaan, apa yang sedang dialami, apa yang sedang menjadi masalahnya, sehingga kinerjanya di organisasi itu terpengaruh begitu. Nanti kami apabila memungkinkan, kami akan berusaha untuk membantu pengurus ini untuk mencarikan jalan keluar dari masalah tersebut sehingga kinerjanya di organisasi tetap bisa terjaga dengan baik. Nah, untuk masalah keuangan, di sini kami sebagai calon gubernur dan wakil gubernur memikirkan beberapa alternatif. Yang pertama, dari anggaran sendiri, sebelum melaksanakan suatu proker, itu kami akan merancang anggaran seefisien dan seminimal mungkin. Jadi untuk keperluan-keperluan yang mungkin tidak
tidak perlu untuk dimasukkan dalam anggaran atau mungkin bisa ditanggung sendiri atau bahkan tidak perlu sebenarnya, itu tidak akan kami pikirkan sehingga tidak membebani anggaran terlebih untuk kampus. Nah, apabila tidak memungkinkan dan terpaksa anggarannya lumayan, mungkin kami akan membentuk suatu divisi panitia, divisi mungkin bisa disebut divisi dana atau sponsor untuk mencari bantuan dana dari luar. Mungkin kalau memungkinkan bisa dengan mengamen di gereja atau mencari bantuan sponsor dari mungkin ya kayak kafe-kafe begitulah, semacam sponsor gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan paslon nomor 1. Untuk pertanyaan paslon nomor 3 akan dijawab oleh wakil saya. Baik, pertanyaan dari paslon nomor 3, yaitu langkah apa yang paling manjur untuk mengajak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mengikuti program kerja. Nah, yang pertama itu kita harus memberikan dampak positif terlebih dahulu dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Nah, jadi nantinya itu dapat memberikan kesan yang baik kepada mahasiswa lain. Jadi di sini adalah tujuannya atau harapannya itu dapat mendorong mahasiswa itu mengikuti proker-proker kita selanjutnya. Mungkin begitu. Baik, sedikit menambahkan saja. Mungkin kita juga bisa di sisi lain bisa melakukan sistem jemput bola. Jadi kita akan langsung menghubungi mahasiswa FEB untuk mengajak mereka terlibat langsung dalam proker kita. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan nomor 1 dan 3. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari paslon nomor 1 dan 3 dapat diterima jawaban dari paslon nomor urut 2? Saya ingin menambahkan sedikit, apa boleh, Kak? Mengenai jawaban dari paslon nomor 2 tadi, mengenai dana, apabila walaupun sudah mengajukan dana kepada pihak sponsor, tapi apabila dana tersebut masih belum menutupi, apakah ada cara lain yang dilakukan agar dana tersebut mencukupi untuk proker? Terima kasih. Bisa langsung dijawab untuk paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan tambahan dari Kak Anita. Saya sebisa mungkin menjawab pertanyaan dari Kak Anita. Mungkin kita bisa merevisi kembali dari proposal tersebut terkait dengan dana. Jadi kalau misalnya dananya itu tidak cukup, jadi alangkah lebih baik kalau kita dipreskan seperti itu, Pak. Terima kasih. Apakah cukup menjawab jawaban dari paslon nomor urut 2? Iya, cukup. Sudah, Kak. Terima kasih. Untuk paslon nomor 3, apakah sudah menjawab jawaban dari paslon nomor urut 2? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Kepada paslon nomor urut 1 dan 2, dipersilakan untuk menanyakan. Dari paslon nomor urut 1. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Pertanyaan dari kami yaitu bagaimana cara paslon nomor 3 untuk meningkatkan minat para mahasiswa-mahasiswi, khususnya para mahasiswa-mahasiswi yang baru untuk aktif dalam berorganisasi. Mengingat di masa pandemi ini mereka cenderung pasif untuk mengikuti seluruh kegiatan di kampus, baik itu kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan dalam berorganisasi. Sekian, terima kasih. Pada paslon nomor urut 2, untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3, Kak Andro dan Kak Duyan.
dalam mengembangkan eksistensi UKWK di dunia luar, tentu kita sebagai calon gubernur dan wakil gubernur memiliki suatu model kepemimpinan yang bisa kita terapkan untuk mendorong atau memaksimalkan potensi dari para mahasiswa FEB UKWK. Yang terlebih dahulu kita akan memaksimalkan potensi dari kepengurusan. Nah, gimana sih model kepemimpinan yang akan Kak Andro dan Kak Dwian terapkan nantinya? Gitu. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan dari paslon 1 dan 2 dapat diterima untuk paslon nomor 3? Oke, kepada paslon nomor urut 3 dipersilakan untuk menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan minat mahasiswa, khususnya maba, dalam mengikuti organisasi. Di proker kita ada yang namanya FEBDs. Kalau mungkin di HMJ yang sekarang sudah kita terapkan, di mana kita di situ mengundang Kak Ridwan Dimas, yang kita sudah nggak asing dengan nama itu ya, atau mungkin nama lain yang dia adalah orang-orang yang aktif dalam berorganisasi. Kenapa kita undang mereka? Kita jadikan mereka sebagai narasumber yang motivasi, karena mereka pasti punya pahit manisnya berkepanitiaan dan tahu efeknya, dampaknya di dunia luar maupun di kampus. Mereka sudah pernah merasakan. Oleh sebab itu, yang mungkin sekarang sudah kita terapkan dalam HMJ Management adalah kita undang mereka dalam acara yang kita buat seperti itu. Jadi kita berharap dengan kita undangnya sosok yang bisa dibilang berpengalaman dalam bidang organisasi, itu mampu memotivasi teman-teman semua, terutama maba yang mungkin masih bisa dibilang bingung atau belum tahu soal organisasi kampus, untuk bisa, kok aku penasaran dengan organisasi kampus, kok kayaknya asik. Nah, kita harus bisa untuk menimbulkan suasana seperti itu. Untuk pertanyaan paslon nomor 2 akan dijawab oleh teman saya, Andrew. Baik, akan saya lanjutkan. Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2 mengenai model kepemimpinan yang akan dilakukan ketika menjalankan organisasi nantinya, yakni bisa dengan cara model kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan mungkin agak sedikit tegas. Jadi ada model yang menjunjung tinggi kekeluargaan diselipi dengan ketegasan yang dirancang bersama-sama. Jadi ketegasan tersebut juga nantinya akan disepakati oleh seluruh anggota. Jadi nantinya akan bisa ketegasan-ketegasan yang muncul atau ketegasan yang dibuat oleh kami selaku calon gubernur dan wakil gubernur itu juga sudah disepakati oleh seluruh anggota. Jadi kalau nantinya teman-teman ada anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai organisasi yang sudah ditentukan di ADRT, itu kita juga mengatasinya dengan kekeluargaan, terus kemudian juga dengan ketegasan. Gitu. Baik, terima kasih. Apakah jawaban dari paslon nomor 3 dapat diterima? Paslon nomor urut 1 dan 2. Baik, terima kasih. Untuk adu argumen dan tanya jawab untuk ketiga paslon telah selesai, dan izinkan kami moderator untuk merangkum sedikit dari apa yang kita dapatkan pada hari ini.
Untuk paslon nomor urut 1, eksistensi UKWK sudah baik dan berkembang, tetapi nilai masih kurang karena masih kurangnya eksistensi BEM fakultas di luar kampus. Maka dari itu, paslon 1 membuat visi yang ditunjang dengan proker webinar nasional untuk memperkenalkan UKWK agar mampu bersaing dan memberikan edukasi kepada siswa SD untuk pengabdian masyarakat dan memperkenalkan UKWK. Selain itu, paslon nomor 1 akan bekerja sama dengan alumni dan perusahaan-perusahaan besar untuk memperkenalkan UKWK lebih luas. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 2, mahasiswa maupun BEM fakultas memiliki peran yang penting dalam mengembangkan eksistensi UKWK. Maka dari itu, paslon nomor urut 2 akan membuat kegiatan sosial, mengadakan program kerja untuk promosi UKWK, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, melalui media sosial ataupun secara langsung melalui lomba Kompeko bagi siswa SMA. Lalu juga BEM fakultas akan menambahkan relasi dengan badan eksekutif mahasiswa di kampus lain untuk mengembangkan eksistensi UKWK. Selanjutnya yaitu untuk paslon nomor urut 3, BEM FEB sebagai fasilitator yang menunjang sumber daya manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis agar menunjang eksistensi UKWK pada dunia luar. Selain itu, BEM Fakultas juga dapat menjalin relasi dengan BEM Fakultas luar kampus sehingga dapat mengikuti kegiatan luar kampus yang dapat menunjang eksistensi UKWK pada dunia luar. Selain itu, mengembangkan eksistensi UKWK harus lebih dulu memperbaiki lebih baik lagi dari pihak fakultasnya, sehingga ditunjang dengan adanya beberapa program kerja. Misalnya Forkom yang sebelumnya hanya dilakukan di setiap jurusan dan di setiap jurusan, maka akan diadakan Forkom untuk fakultas. Baik, teman-teman, untuk debat paslon pada Fakultas BEM FEB telah selesai, dan terima kasih untuk ketiga paslon yang sudah menyampaikan pendapat, menyampaikan opini, dan juga telah menjawab pertanyaan dari semua pertanyaan yang ada ini. Dan yang pasti kepada tiga paslon ini menginginkan dan mengupayakan yang terbaik untuk BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKWK agar lebih dikenal pada dunia luar. Dan semoga untuk paslon yang akan terpilih, semoga menjalankan amanat dengan baik. Saya selaku moderator undur diri, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang, dan untuk teman-teman semua minta tolong kembali ke ruang utama. Terima kasih. Terima kasih.